Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina siyam fi shahr Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah masjid Nurul Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk malam ke-24. Kita telah meninggalkan 23 hari dari Ramadan kita ini, dan barangkali tinggal hitungan jari kita akan meninggalkan Ramadan ini. Marilah kita kokohkan ibadah kita kuatkan iman kita. Mudah-mudahan kita di Ramadan ini mendapatkan dari rahmat Allah, ampunan Allah, dan sampai kepada dilepaskan dari neraka. Amin rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang kami muliakan, topik malam ini membahas tentang toleransi dalam Islam. Ada seorang sahabat namanya Miqdad ibnu Aus. Dia datang kepada Rasulullah dan dia mengkisahkan atau mengkabarkan ada kawannya di masa jahiliyah masih musyrik. Ketika berjumpa dengan Miqdad ibnu Aus ini, dia mencaci daripada Tuhannya atau mencaci Allah. Dalam arti mencaci ini bisa saja menyebut dengan hal-hal yang buruk dan sebagainya. Maka waktu itu Miqdad bin Aus itu agak panas. Karena dia sendiri, sedangkan kawan tadi ada 3 orang mencaci, memburukkan, bahkan mengatakan apa yang disembah oleh Miqdad, apa disembah oleh kaum muslimin itu tidak benar. Waktu Miqdad tidak bisa melawan. Kenapa? Karena ada 3 orang yang mencaci. Dia sampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka waktu itu Rasulullah terdiam. Diam ke Rasulullah, turunlah surat Al-An'am ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunihi la fayasubbullaha aduwwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amaluhum summa ila rabbihim marji'uhum wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Di surat Al-An'am ayat 108 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah dan menyampaikan kepada Miqdad bin Aus tadi dengan kata la wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah kamu memaki sembahan orang yang sembahan yang mereka sembah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas. Jadi Bapak yang kami muliakan, Allah larang jangan kita caci maki sembahan orang, seorang yang tidak seiman dengan kita. Nanti mereka akan mencaci maki Allah tanpa batas dan tanpa iman. Maksudnya apa yang kami muliakan? Ketika kita mencaci Tuhan mereka dan mereka mencaci Tuhan kita, itu sebenarnya sama kita mencaci Tuhan kita, Allah SWT. Maka dilarang oleh Allah SWT dalam hal demikian. Sebab kalau kita mencaci maki Tuhan orang selain Islam dan mereka mencaci maki Allah, itu sama kita mencaci. Karena kias seperti ini juga diungkapkan Rasulullah bagaimana kita bersikap ke orang tua. Rasulullah pernah mengatakan, jangan kamu mencaci orang tua, bapak ibu orang lain, maka orang lain itu akan mencaci bapak ibu. Itu sama kamu mencaci bapak ibu.
Maka posisi di sini apa yang kami muliakan dijelaskan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Apa yang mereka sembah silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau mereka mencaci Allah yang kita sembah, tak perlu kita balas mencaci Tuhan mereka, karena itu sama dengan kita mencaci Allah. Tapi kalau mereka mencaci Allah yang kita sembah, silakan, tidak ada masalah, tidak menjadi suatu persoalan bagi kita. Tapi kalau kita balas, berarti kita sama mencaci Allah. Jadi posisi apa yang kami muliakan, di mana kita bisa bertoleransi terhadap orang yang mencaci, tapi posisi itu sebenarnya jangan sampai menghina dalam bentuk secara umum. Ini yang kadang-kadang terjadi perdebatan tentang persoalan toleransi antara umat Islam dengan non-Muslim. Karena persoalan Islam telah menjaga etika. Bagaimana kita melihat Tuhannya orang selain Islam. Dan itu pun sudah mulai awal di Makkah Al-Mukarramah. Allah sudah turunkan surat Al-Kafirun, dan di akhirnya lakum dinukum waliyadin. Yang mana kalau kita telusuri asbabun nuzulnya adalah sebab latar belakang turunnya adalah ketika ada kelompok kafir Quraisy datang kepada Rasulullah melakukan melobi Rasulullah agar apa? Agar sharing atau berbagi menyembah. Jadi mereka mengadakan satu tahun menyembah Tuhan Muhammad, 1 tahun menyembah Tuhan kami. Rasulullah dia. Akhirnya mereka bilang, kalau 1 tahun cukup lama ya Muhammad, cukuplah 1 bulan menyembah Tuhanmu, 1 bulan lagi menyembah Tuhan kami. Itu kan sharing, berbagi. Rasulullah bilang, kata mereka, oh kalau 1 bulan lama, 1 minggu saja, 1 minggu menyembah Tuhanmu, 1 minggu. Begitu terus bolak-balik. Rasulullah bilang. Sampai mereka mengatakan, bagaimana 1 hari aja lah. Akhirnya Allah turunkan soal kafirun ya ayyuhal kafirun sampai suatu ayat terakhir lakum dinukum waliyadin, mereka terdiam. Karena persoalan penyembahan bagi orang non muslim yang waktu itu orang kafir Quraisy, mereka menganggap itu sebuah permainan saja. Islam tidak meletakkan demikian. Islam meletakkan bahwa penyembahan kepada Allah ada sebuah akidah yang masuk dalam diri kita tentang hakikat diri. Dan hakikat dirinya adalah hakikat alam semesta. Dan alam semesta terhadap pencipta ini, maka kita tunjukkan itu hakikat daripada Islam. Coba ketika Allah mengatakan laqad kafara allazina qalu innallaha salisun salas. Allah telah mengatakan, Allah laqad kafara allazina qalu, telah kafir orang mengatakan salisun salas, Tuhan itu 3. Ketika orang Yahudi juga Allah katakan laqad kafara allazina qalu uzairullah, telah kafir orang mengatakan Uzair anak Tuhan. Posisi ini kita tidak bisa mencaci Tuhan mereka. Kalau mereka caci, maka sama kita mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan apa yang kami muliakan, bagaimana kita mendudukkan persoalan akidah kita dan bagaimana kita memandang akidah orang yang tidak seiman dengan kita. Tapi ketika dalam pergaulan pernah terjadi kepada Rasulullah, dan waktu itu Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang kafir Quraisy, dia mengatakan, atau orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan bukan assalamualaikum, dia maksudun alaik. Sukmun itu kan dia ganti assalamualaikum dengan as-sukmu alaik. As-sukmu itu kan racun bagi Muhammad. Waktu itu Rasulullah diam. Aisyah yang di sampingnya dia mengatakan, ya Rasulullah, wasukmun alaik, dia racun padanya. Tapi Rasulullah mengatakan tak boleh. Aisyah tak boleh tak jawab. Begitu juga ada orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum, Rasulullah jangan jawab assalamualaikum, alaikassalam. Artinya apa? Dalam persoalan etika salam saja Rasulullah mengatakan, kalau mereka mengucapkan salam jelek kepada kita, jangan jawab tidak jelek, lebih baik diam. Atau kita jawab dengan hal yang tidak berkaitan salam tersebut. Jadi dalam persoalan pergaulan interaksi juga Rasulullah ajarkan, ketika mereka melakukan keburukan kepada kita, kita sebenarnya tidak harus melawan demikian apalagi persoalan salam. Tapi ketika persoalan agama dinistakan, itu baru keluar hukum yang disebut dengan membela agama itu.
Tapi ketika kita berbicara toleransi, maka banyak orang berbicara toleransi antara muslim dengan muslim, muslim dengan non-muslim. Tapi ada toleransi yang paling berat bagi kita, Bapak Ibu yang kami muliakan, adalah toleransi antara muslim. Antara muslim ketika terjadi perbedaan mazhab, perbedaan pendapat, bahkan sampai perbedaan arah dalam menjalankan sebuah ibadah. Padahal kalau antara sesama muslim, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau terjadi perbedaan itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Rahmat ini selama tidak keluar dari koridor agama, dalam posisi ada dalil dari Al-Quran atau hadis dari yang istilah ulama, maka dia akan berjalan dengan posisi yang benar. Tapi tidak boleh mengklaim bahwa dia benar. Ini yang paling kita khawatirkan, Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi kita orang, tapi ketika diposisikan dalam dialog, tentu mereka tidak akan bisa menjelaskan. Maka kalau sudah sampai mengatakan demikian, itu kan mengkafir surga. Itu yang tidak boleh dalam agama. Kita saja memasuki Ramadan, ada yang mulai hari Sabtu, ya kan? Ada mulai hari Ahad. Malam ini ada yang sudah malam 25, ada yang malam 24. Yang kadang-kadang yang bingung itu kalau jadi malam Lailatul Qadar, malam gaji. Gimana Pak? Kalau yang puasa hari Ahad, malam ini tak malam gaji kan? Tapi kalau yang puasa hari Sabtu, malam gaji nih, mungkin ada Lailatul Qadar. Tapi kata kalau kita simpulkan ada hikmahnya. Hikmahnya Pak, maka kalau mencari Lailatul Qadar jangan malam gaji, tiap malamnya, bisa dapat. Mau malam ganjil, mau genap, cari Lailatul Qadar. Kita tak tahu di mana letaknya. Itu Bapak Ibu. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa memahami. Ini orang melalui ruqyah, ini bisa melalui hisab yang tidak membuat perbedaan sampai mengklaim surga. Itu antara muslim ini harus wujudkan. Tapi kalau sudah keluar dari koridor agama, maka itu harus diluruskan. Kenapa? Kalau keluar dari koridor agama antara dua, kesalahan atau kesesatan. Kalau kesalahan bisa diluruskan, kalau kesesatan diantisipasi. Tapi kalau masih suatu kesalahan masih bisa diluruskan, silakan. Maka di sini Bapak Ibu yang tidak boleh sering serang, setelah sedikit diserang mati matian, tidak boleh. Karena Pak bisa saja kesalahan kita luruskan. Maka persoalan toleransi ini di dalam konteks agama harus kita kaitkan dengan apa? Bahwa selama hal itu tidak keluar dari lingkup Asyariah al-Islamiyah antara muslim, silakan. Kenapa? Banyak sekali Bapak Ibu yang kami muliakan, kerukunan yang indah itu terjadi. Tentu sebenarnya akan ada kebaikan antara apa? Umat dengan umat, umat antara umat, dan umat dengan pemerintah. Maka umat dengan pemerintah ini tentu akan terjadilah ekonomi yang bagus, investasi yang ada, dan terjadi kehidupan yang harmonis. Ini adalah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dapat ridho dan hidayah dari Allah SWT. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.